mengatakan yang di Dabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi. Di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Rata-rata bilang sing disembelih sinten? Mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top itu darahnya Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer ya. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Kenapa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Dora Roy apa? Jadi repot terus. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Ad-Dabi. Apa? Ishak yang berstatus disembelih. Nah, Gus Baha sebetulnya menegaskan memang yang dikurbankan oleh Ibrahim itu putranya bernama Ishak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab Taurat. Memang Gus Baha mengatakan demikian. Perkataan atau pernyataan Gus Baha itu bisa benar, bisa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf. Pada setiap malam Jumat kita selalu melakukan kajian. Dan seperti biasa kita saat ini lagi bersama dengan Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita libur kurban Ustadz. Oh iya. Kemudian ini Ustadz dari Malaysia, besok berangkat lagi ini. Ya, saya besok ke Singapura, kemudian lanjut ke Malaysia. Masya Allah, keliling terus ini ya. Padahal ini musim-musim liburan dan anak kuliah ya. Iya. Tapi jalan-jalan ke luar negeri terus ini. Nanti jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Berangkat. Saya akan berangkat ke Bandara Juanda. Masya Allah, semoga lancar, dilancarkan Insya Allah, sampai pulang. Dan saudara-saudaraku sekalian, sebelum acara ini kita mulai, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, terutama sapi kurban ya. Alhamdulillah kemarin dari seluruh cabang di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, sapinya itu hampir 16 Ustaz. Kemudian kambingnya ada sekitar 12 ya. Itu tersebar di Papua, kemudian di Manado, di Gunung Kidul, kemudian di Riau ya, kemudian di Jawa Timur juga. Jawa Timur kita juga ada sapi 3. Jadi alhamdulillah banyak sekali sumbangan untuk Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita masih di bulan-bulan Idul Kurban ya. Ibadah haji di Arab Saudi mungkin belum seluruhnya pulang Pak Ali ya. Mungkin baru kloter pertama hari ini ya mulai pulang. Dan membahas masalah ibadah haji ini, selalu setiap tahun kita dihadapkan pada suatu persoalan Pak Ali, bahwasanya dari kelompok-kelompok sebelah atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka selalu menuduh bahwa yang dikurbankan ini yang dimasalahkan sampai hari ini. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Bahkan baru-baru ini Pak Ali ada sebuah video dari dari seorang Gus yang amat terkenal ya, Gus Baha ya. Gus Baha di sana beliau mengatakan yang di Dabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi. Di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Rata-rata bilang sing disembelih sinten? Mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top itu darahnya Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail Ishak. Ismail Ishak.
Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu ndak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa? Keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Kenapa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail itu. Tapi rodok panjang. Mungkin kalau ceritanya. Nah. Jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roe apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail. Mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Memang yang di kalangan umat Islam sendiri, beliau katakan ulama top di Arab Saudi, kata dia bilang seperti itu, bahwa kecenderungannya malah condong ke Ishak. Sedangkan Gus Baha bilang ulama di Indonesia cenderung ke Ismail. Nah, ucapan seperti ini Pak Ali yang sering dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, terutama dari kelompok kaum sebelah, itu selalu mengait-ngaitkan bahwa sebetulnya ini ada hubungan dengan anak perjanjian, yaitu Ishak. Sedangkan Ismail tidak, keturunan dari ibu budak dan sebagainya. Akhirnya kan dijelek-jelekan ini kaum Ismail, terutama kaum Arab ini. Bahkan nanti akhirnya sampai merembet ke Mekah, ke air Zam-Zam dan seterusnya ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan. Jadi kita malam hari ini akan mengupas ya masalah ini, terutama untuk menjawab tuduhan dari sebelah, dan juga mungkin kita akan meluruskan ini Pak Ali, sebetulnya apa benar ini pendapat dari Gus Baha ini ya. Memang kita tidak dalam kapasitas mengoreksi, menghakimi ya pendapat dari Gus Baha. Gus Baha pun juga mengatakan itu juga punya dasar. Mungkin Pak Ali juga bisa sebutkan, mungkin ada dasar-dasar yang melatar belakangi soal ini. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai tema Idul Kurban, yang tentu saja ini setiap tahun tema ini dan latar yang menghubungkan dengan persoalan Idul Kurban selalu dikaitkan dengan siapa sebenarnya yang dijadikan kurban oleh Ibrahim. Apakah Ishak atau Ismail? Selalu itu menjadi persoalan yang tidak pernah ada titik temu di antara kaum muslimin ataupun kaum Kristiani ataupun kaum Yahudi dan juga kaum Samaritan. Sebelum saya uraikan lebih detail, kita harus tahu bahwa Idul Kurban itu memang ada kaitannya itu pada sosok putra Ibrahim yang selamat dari peristiwa penyembelihan. Dan kita harus tahu filosofi atau hikmah dari Idul Kurban itu adalah kurban cinta yang agung. Itu harus dipahami. Jadi sebetulnya kaum Yahudi maupun kaum Nasrani itu ada semacam memori untuk selalu mengingat kembali apa yang terjadi pada masa lampau dari pribadi Ibrahim dan putranya, dan itu diperingati setiap tahun dalam rangka supaya bisa memahami apa makna cinta yang agung itu. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ada kehubungannya dengan persoalan penebusan, apalagi dikaitkan dengan penebusan dosa. Jadi dalam tradisi Islam ini tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa dan tidak ada kaitannya dengan doktrin penebusan. Tradisi Yahudi maupun tradisi Samaritan juga tidak ada kaitannya dengan penebusan. Ini yang harus menjadi catatan. Nah, kita mulai dari mana untuk bicara mengenai persoalan ini? Nah, kita harus
mulai dari Al-Quran dulu ya, supaya ini menjadi pijakan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang sering kita baca ya, kebetulan ini saya menggunakan Al-Quran terjemah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat peristiwa Idul Kurban atau peristiwa siapa yang dijadikan kurban di dalam Al-Quran itu hanya tercantum di dalam satu surah, yakni surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-100 hingga 102. Itu lebih utama untuk dibincangkan ya. Sebetulnya masih ada kelanjutan dengan ayat-ayat berikutnya. Jadi ini merupakan satu narasi yang termaktub di dalam surah Al-Quran, hanya tercantum di surah As-Saffat ini. Tidak tercantum di surah lain. Tidak ada satupun informasi, narasi yang sama, tapi dicantumkan di surah lain, kecuali hanya surah As-Saffat itu. Itulah sebabnya para ahli, para sarjana modern menyebutnya dengan istilah hapax legomena. Jadi mereka menyebutnya dengan istilah hapax legomena. Itu menandakan bahwa ini ada sesuatu yang menjadi renungan. Ada sesuatu yang menjadi renungan kita bersama. Nah, di ayat yang ke-100 itu, mungkin Pak Edi bisa cek ya. Ayat yang ke-100 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kalau diartikan secara harfiah, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian Tuhan menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, yakni seorang putra yang halim. Di ayat 101 itu tidak ada penjelasan secara literal di dalam Al-Quran yang bahasa Arab mengenai nama siapa yang dimaksud. Jadi siapa yang dimaksud sebagai ghulam yang halim itu, namanya siapa? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Dan ini menarik, kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Tetapi kita harus tahu, di situ kalau kita lihat pada terjemahan Al-Quran yang bahasa Indonesia, ada catatan bahwa yang dimaksud di situ adalah Ismail. Biasanya, ini kita harus menjelaskan ya, biasanya saudara kita yang penganut Katolik maupun yang Protestan atau Kristen pada umumnya, mereka mengkritik Quran dengan perkataan seperti ini. Al-Quran itu tidak menjelaskan siapa putra Ibrahim yang dijadikan kurban itu. Hanya disebutkan dengan istilah fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepadanya putra yang halim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim putra yang halim, tanpa ada penyebutan nama. Tidak ada secara harfiah tertulis Ismail. Jadi kalau itu dipahami oleh orang Muslim bahwa itu namanya Ismail, itu hanya tafsiran. Nah, saudara kita yang Nasrani berkata begitu. Kemudian mereka berkata, ini beda dengan penjelasan dalam kitab Taurat. Beda penjelasan di dalam kitab Bible. Di dalam kitab Bible, peristiwa yang sama, siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, itu disebutkan namanya, yakni Ishak. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu adalah Ishak, karena Bible menyebutkan nama putra yang dimaksud adalah Ishak, sementara Quran tidak menyebutkan namanya. Biasanya mereka berkata demikian. Kalau saudara-saudara kita kaum Kristiani ya, baik itu Katolik, Protestan ataupun Ortodoks, saya menghargai pernyataan itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan kitab suci mereka. Ya, kitab suci mereka memang menyebutkan nama Ishak. Tapi masalahnya, kalaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama Ismail, ya, tapi konteksnya itu adalah Ismail. Konteksnya. Jadi bukan secara teks literal, memang tidak disebutkan Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim ismuhu Ismail. Tidak begitu. Cukup Quran berkata fabasyarnahu bighulamin halim,
maka kami berikan kepada Ibrahim kabar gembira, yakni putra yang halim. Jadi nama Ismail di situ memang berkaitan dengan konteks, karena nanti ada hubungan dengan ayat-ayat berikutnya. Ya, hal seperti ini tidak bisa disalahkan. Jadi terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia ini ada catatan kaki disebut nama Ismail. Perhatikan di situ, Pak Edi, ada nggak di situ yang versi online? Tidak disebutkan. Nggak disebutkan, tapi ada catatan kaki ya nama Ismail. Di sini disebutkan catatan kaki Ismail. Nah, persoalan seperti ini sebetulnya ada kesejajaran. Secara literal bahasa Arabnya tidak disebutkan nama Ismail. Di dalam Alkitab sebenarnya atau Bible ada ayat yang tidak disebutkan namanya, tapi kemudian dalam terjemahan disebutkan namanya. Oh, gitu. Ada hal yang sama. Jadi jangan terburu nafsu untuk menyalahkan Quran terjemahan bahasa Indonesia. Bible terjemahan bahasa Indonesia juga melakukan hal yang sama. Karena berkaitan dengan apa? Mungkin ditafsirkan itu sebagai konteks. Mungkin saya berkata ini kaitannya persoalan terjemahan. Nah, di mana itu kita bisa lihat? Pak Edi bisa baca di dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 9. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Nah, jadi di situ disebutkan bermain dengan Ishak, anaknya Sarah. Ya, di situ coba ulangi lagi Pak, yang ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat, pada saat itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Jadi sedang main dengan Ishak anaknya. Maksudnya anaknya Sarah. Jadi Ismail itu sedang main. Main dengan siapa? Dengan Ishak, anaknya Sarah. Jadi dalam terjemahan itu disebutkan nama Ishak tidak? Disebutkan nama Ishak. Teks aslinya nama Ishak tidak ada. Oh gitu ya? Tidak ada. Saya bacakan ya teks aslinya, coba di sini ya. Perhatikan, ini teks aslinya ya. The Torah, Jewish and Samaritan version compare. Ini kitab suci Torah, versi Yahudi dan versi Samaritan. Jadi kitab suci Torah itu ada dua versi Pak. Ada versi Yahudi dan ada versi Samaritan. Dan di sini teks Ibrani tertulis Hatorah girsa Yehudit we girsa Soromoronit behasuva. Jadi kalau ini bahasa Ibraninya Torah ya, Hatorah yakni kitab Torah, girsa Yehudit versi Yahudi, we girsa Somoronit dan versi Samaria behasuva, dibandingkan. Oh, perbandingan ini. Jadi yang sebelah sini itu versi Yahudi, yang di sebelah sini versi Samaria. Ya. Ini persis seperti pengalaman Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Karena sama-sama pengikut Taurat, tapi versinya beda. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ayat yang ke-9. Disebutkan di sini. Watara syara et ben Hagar hamitsrit asher yalda le Avraham Mitzhak. Saya ulangi lagi. Utara syara et ben Hagar hamitsrit. Dan Sarah telah melihat et ben Hagar hamitsrit, kepada putra Hagar orang Mesir itu, perempuan Mesir itu, asher yalda le Avraham, yang dilahirkan untuk Abraham.
yang dilahirkan oleh Hagar bagi Abraham. Disebutkan apa di sini? Mitshak, sedang bermain. Nggak ada penyebutan nama Bayitshak, sedang bermain dengan Ishak, tidak. Tapi Mitshak, sedang bermain. Oh, ditambahi sendiri berarti namanya ya. Terjemahannya itu ada penambahan nama Ishak. Oh. Oke? Jadi kalau di dalam Al-Quran fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Abraham, yakni putra yang halim, disebutkan namanya Ismail, itu saya kira tidak ada masalah karena memang itu kaitannya dengan konteks. Oke? Di sini juga tidak disebutkan nama Ishak. Hanya disebutkan dia sedang bermain, Ismail sedang bermain. Bermain dengan siapa? Tidak diketahui. Tidak disebutkan di sini. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bible, Alkitab bahasa Indonesia, disebutkan sedang bermain dengan Ishak, anaknya. Gitu. Ini yang versi Yahudi. Versi Yahudi, versi Samaritan juga sama. Tidak disebutkan Mitshak Bayitshak, bermain dengan Ishak. Hanya disebutkan dengan kata yang sama, Mitshak. Ini coba perhatikan yang ke-9. Sama. Oke? Jadi kalau kita hanya konsentrasi bahwa tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan nama Ismail, betul, tidak disebutkan. Tetapi konteksnya itu jelas berkaitan dengan Ismail. Berarti ditambahi ini ya, sudah ya. Yang mana? Yang terjemahan bahasa Ya, Indonesia karena terjemahan. Jadi untuk memperjelas maksudnya begitu. Dan memang teks aslinya nggak disebutkan nama Ishak, nggak disebutkan sama sekali. Oke? Ini baru bicara mengenai Ismail sedang bermain saja. Teks aslinya. Tetapi terjemahannya sedang bermain dengan Ishak. Bahkan terjemahan yang paling negatif itu sedang mengolok-olok Ishak. Itu ada. Jadi Ismail itu apa ya? Diposisikan sebagai manusia yang berkarakter buruk. Dalam terjemahan ya, dalam terjemahan. Kalau teks aslinya tidak. Hanya bermain. Padahal teks asli ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi ya sampai sekarang ini Taurat ini ya. Berarti ada penyimpangan. Saya tidak mengatakan begitu Pak Edi. Kita harus bicara dari sisi teks apa adanya. Nah, sekarang masalahnya, apakah teks yang tertua, Torah yang tertua, disebutkan nama Ishak mengenai siapa yang dikorbankan? Ayat tadi itu ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat di Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama dan kedua. Coba Pak Edi lihat. Kejadian pasal 22 ayat pertama dan kedua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, itu saya ingat apa yang telah dikutip oleh Gus Baha. Nah, Gus Baha sebetulnya menegaskan memang yang dikurbankan oleh Ibrahim itu putranya yang bernama Ishak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab Torah. Memang Gus Baha mengatakan demikian. Perkataan atau pernyataan Gus Baha itu bisa benar, bisa salah.